Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Helwindi Fitriana, Dwita Putri, dan Debbie Irawan. Di sini kami akan mempresentasikan formulasi kapsul Sustainability Loratadine dan Pseudoephedrine HCl. Formula untuk 200 mg kapsul, yang pertama bahannya adalah loratadine, fungsinya sebagai zat aktif, bobot 5 mg. Terus ada pseudoephedrine HCl, zat aktif 60 mg, Avisel pH 101, disintegran 115 mg. Terus ada laktosa sebagai filler 17,5 mg. Kemudian ada magnesium stearat sebagai lubrikan 2,50 mg. Perhitungan bahannya dibuat kapsul dengan bobot 200 mg per kapsul. Satu batch-nya 27.000 per kapsul, validasi proses 10%. Perhitungan bahan yang pertama adalah loratadine. 5 mg dikali 27.000 sama dengan 135.000 mg. Diubah menjadi ke gram menjadi 135, ditambah 10% menjadi 148,5 gram. Yang kedua ada pseudoephedrine HCl, 60 mg dikali 27.000 menjadi 1.620.000 mg, diubah ke gram menjadi 1.620 ditambah 10% menjadi 1.782 gram. Kemudian ada Avisel pH 101, 115 mg dikali 27.000 sama dengan 3.105.000 mg. Diubah ke gram menjadi 3.105 ditambah 10% menjadi 3.415,5 gram. Kemudian ada laktosa 17,5 mg dikali 27.000 menjadi 472.500 mg. Diubah ke gram menjadi 472,5 gram ditambah 10% menjadi 519,75 gram. Kemudian ada magnesium stearat 2,50 mg dikali 27.000 sama dengan 67.500 mg, diubah ke gram menjadi 67,5 ditambah 10% menjadi 74,25 gram. Cara pembuatannya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Kedua, timbang bahan aktif dan eksipien sesuai formulasi. Ketiga, tambahkan laktosa sebagian lalu dicampur secara homogen. 4, masukkan pseudoephedrine HCl dan loratadine gerus et halus dan homogen. Kelima, ditambahkan magnesium stearat dan sisa laktosa gerus et homogen. 6, diayak menjadi granul dan dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 40-50. Ketujuh, setelah kering diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan, serta tambahkan Avisel, gerus et homogen dan tercampur. Kedelapan, pilih ukuran cangkang kapsul yang sesuai dengan bobot obat per kapsul. Kesembilan, setelah itu lakukan pengisian kapsul. Pengisian dapat dilakukan dengan tangan, alat bukan mesin, dan dengan mesin. 10, setelah pengisian kapsul, kapsul dibersihkan untuk memastikan tidak ada lagi granul atau bahan obat yang tertinggal, dan juga untuk menghindari kontaminan atau pencemaran dari luar kapsul. Terakhir, saat semua selesai, masukkan kapsul ke wadah atau kemasan primer dan sekunder, lalu beri etiket serta label. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwita Putri. Kemudian selanjutnya ada dosis lazim dari loratadine. Dosis lazim dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun 10 mg 1 kali sehari. Sedangkan dosis lazim anak-anak usia 2-5 tahun 5 mg 1 kali sehari, dan anak usia 6 tahun atau lebih 10 mg 1 kali sehari. Sedangkan dosis lazim untuk pseudoephedrine HCl 60 mg 4 kali sehari, 10 mg 3 kali sehari, dan untuk anak 2-5 tahun 2,5 mili, dan 6-12 tahun 5 mili. Kemudian ada efikasi dari loratadine dan pseudoephedrine. Loratadine merupakan turunan piperidin, yakni antihistamin non-sedatif kerja panjang yang secara selektif menghambat reseptor histamin H1 pada sel efektor. Loratadine digunakan untuk mengurangi gejala alergi seperti high fever, urtikaria, dan gatal-gatal. Loratadine juga tersedia dalam kombinasi dengan
pseudoephedrina, suatu dekongestan yang dikenal sebagai loratadin atau pseudoephedrin. Pseudoephedrin HCl merupakan obat golongan dekongestan yang bekerja dengan cara meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung, hingga saluran nafas lebih terbuka dan nafas menjadi lega. Pseudoephedrin dapat digunakan untuk mengatasi gejala hidung tersumbat pada kasus flu atau pilek, serta penyakit pernafasan lainnya. Pseudoephedrin bisa ditemukan sebagai kandungan tunggal atau kombinasi dengan obat lain. Kemudian ada sifat fisika dan kimia dari loratadin dan pseudoephedrin. Loratadin berbentuk serbuk berwarna putih tulang dan tidak larut dalam air, tetapi mudah larut dalam alkohol, aseton, dan kloroform. Sedangkan pseudoephedrin mempunyai rumus molekul C10H15NOHCl dengan BM 201,70. Pemberian hablur putih atau serbuk putih, serbuk halus putih atau hampir putih, baunya khas lemah, kelarutan sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, agak sukar larut dalam kloroform, dengan titik lebur 182,5 derajat, pKa sama dengan 9,8, memiliki bau yang khas samar, pH larutannya 5% dalam air adalah antara 4,6 dan 6,0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie. Selanjutnya ada evaluasi kapsul. Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian keseragaman bobot sediaan kapsul yang dihasilkan dengan persyaratan keseragaman bobot dan kandungan dari farmakope edisi 4. Timbang 20 kapsul, lalu timbang satu persatu. Pertama, dikeluarkan isi semua kapsul, timbang seluruh bagian cangkang kapsul, hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Perbedaan dalam persen bobot diisi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul. Tidak boleh lebih dari yang ditetapkan kolom A. Dan untuk setiap 2 kapsul tidak lebih dari yang ditetapkan kolom B. Lalu ada uji waktu hancur. Uji ini dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi, kecuali pada etiket dinyatakan bahwa kapsul digunakan untuk pelepasan kandungan obat secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, atau melepaskan obat dalam 2 periode berbeda atau lebih dengan jarak waktu yang jelas di antara periode pelepasan tersebut. Di uji waktu hancur, tidak dinyatakan bahwa sediaan atau bahan aktifnya terlarut sempurna. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sisa sediaan yang tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas, kecuali bagian dari penyalut atau cangkang kapsul yang tidak larut. Ikut cara pengujiannya. Masukkan satu kapsul yang akan diuji pada masing-masing tabung dan keranjang tanpa menggunakan cakram. Sebagai pengganti cakram, digunakan suatu kasa berukuran 10 mesh seperti yang diuraikan pada rangkaian keranjang. Kasa ini ditempatkan pada permukaan lempengan atas dari rangkaian keranjang. Lalu diamati dalam batas waktu yang dinyatakan dalam masing-masing monografi. Semua kapsul harus hancur kecuali bagian cangkang kapsul. Bila 1 atau 2 kapsul tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 kapsul lainnya. Tidak kurang dari 16 dari 18 kapsul yang diuji harus hancur sempurna. Persyaratan waktu hancur kapsul tidak lebih dari 15 menit. Lalu ada uji disolusi, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak persentase bahan aktif dalam sediaan obat yang terabsorpsi dan masuk ke dalam peredaran darah. Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 85% dari jumlah yang tertera pada etiket.
Penetapan kadar. Penetapan kadar dilakukan untuk memastikan bahwa kandungan bahan aktif yang terkandung dalam kapsul telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan yang tertera pada etiket. Metode penetapan kadar yang digunakan sesuai dengan bahan aktif yang terkandung dalam sediaan kapsul. Caranya, timbang 10-20 kapsul, isinya digerus, dan bahan aktif yang larut diekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai menurut prosedur yang sudah ditetapkan. Secara umum, rentang dasar bahan aktif yang ditentukan berada di antara 90-110% di pernyataan pada etiket. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.